Ya, dan kesepakatan Indonesia juga, walaupun bagaimana kita harus mengikuti ada istilah kode etik penangkapan ikan di laut atau responsible fishing teknologi yang dikembangkan di dunia bersama, bahwa alat-alat tangkap itu harus ramah lingkungan. Ramah lingkungan dalam arti kata tadi juga tidak menangkap hewan-hewan yang dilindungi. Nah, kenapa mereka menginginkan kayak penyu, lumba-lumba yang terancam punah tersebut kondisi populasinya stabil? Karena sekarang ini masyarakat dunia sudah tahu bahwa hewan-hewan tersebut sangat signifikan dan sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Akhirnya akan mengimbas pada nelayan sendiri, karena kalau hasil tangkapannya berkurang karena tidak seimbangnya ekosistem tadi, hewan-hewan laut yang dilindungi tersebut, tapi lebih pada bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem ini tetap stabil sehingga kita bisa merasakan jasa dari lingkungan untuk kehidupan kita, untuk kesejahteraan manusia termasuk juga nelayan. Itu poin pentingnya. WWF mencoba mengembangkan satu alat pancing, ya, bekerja sama dengan NOAA dari Amerika, mencoba mengembangkan alat pancing yang kita sebut circle hook. Circle hook ini suatu alat pancing yang semi melingkar, yang didesain sedemikian rupa ukurannya dan bentuknya supaya bisa mengurangi tangkapan sampingan itu. Tuna longliner yang sudah mengikut mencoba circle hook ini, mereka sangat gembira sekali bahwa ternyata circle hook ini sangat baik. Jumlah tangkapan dari circle hook tidak kalah, bahkan melebihi. Itu program awalnya juga kita ragu, mau nggak, bisa nggak gitu. Tapi karena negara lain juga udah pernah nyoba kan, saya perhatikan diri aja, berpikir positif aja. Mudah-mudahan ini bisa berhasil kan untuk lingkungan juga. Lihat tapi karena kaku nggak mau pakai. Terus dipanggil Pak Hartoyo. Hartoyo ada begini-begini, begitu saya lihat barangnya, ya minat, bagus. Karena bisa berputar kalau kena arus. Ini kan ada ringnya ya. Waktu itu kan belum pemakaiannya bagaimana nanti aja di lapangan. Dulu awalnya dari temen ya, dikasih tahu itu kan, kalau pancingnya bagus, ini manfaatnya gini, bisa keuntungannya gitu. Akhirnya kan berani nyoba itu, coba dulu, dicoba gimana. Akhirnya dicoba, ternyata hasilnya kita sendiri juga bagus gitu. Waktu memang datangnya ya bingung lah, orang pancing besar gini kan mau pakai. Nah, tapi ternyata setelah kita coba berapa trip ini, 3 trip, hasilnya juga enggak begitu mengecewakan sekali. Pertama pakai, saya bawa kalau nggak salah itu 126 ekor, 80 ekor ini, 46-nya yang itu pancing J. Kalau dulu ya, saya waktu zaman dulu itu penyunya banyak loh memang. Banyak yang kena pancing juga banyak. Sudah tidak ada lagi penyu-penyu yang mendekat gitu loh. Yang ditangkap pun sudah agak jarang, ya paling 1-2. Kalau kalau zaman itu banyak loh kena pancing. Dalam 1 bulan paling enggak ya paling sedikit 10-an dapat itu. Pemakaian circle hook tidak pernah kena penyu. Jadi yang kena penyu pancing yang kecil, pancing biasa. Yang kita cari tuna ya dapatnya tuna gitu. Nggak sampai merusak habitat yang lain. Justru dari circle hook tidak satupun penyu yang tertangkap. Kenapa? Ukurannya lebih besar dan circle ternyata tidak mampu digigit oleh penyu. Oleh karena itu, respon yang diperoleh dari para tuna longliner, kita optimis
apabila perikanan Indonesia khususnya para tuna longliner akan bisa mengurangi dari bycatch, dan akhirnya Indonesia akan dikenal oleh dunia sebagai perikanan yang sudah memperhatikan masalah-masalah lingkungan. Kru kapal untuk bagaimana menangani penyu di atas kapal sehingga bisa dikembalikan ke laut secara lebih baik, karena selama ini setelah mendapatkan penyu langsung dibuang begitu saja tanpa memperhatikan kesehatannya dia. Observer ini melatih tanpa sifatnya kayak menggurui, karena dia berusaha praktek di atas kapal dan banyak sekali akhirnya ABK-ABK tersebut tertarik untuk membantu, dan secara tidak langsung transfer teknologi, pengetahuan terjadi di situ. Kalaupun nantinya itu bisa menghindarkan penyu, katakan begitu, ya paling tidak akan menimbulkan satu pemikiran bagi dunia luar. Ya kita ikut memelihara supaya penyu itu tidak. Kalau tidak ada orang mau menerima produk kita karena kita dianggap menangkap ikan tidak ramah lingkungan, nelayan kita akan susah, dan produksi tuna Indonesia bisa bukan turun drastis, banyak produksi tapi tidak punya nilai harga. Nah, itu padahal kita tahu sendiri bahwa zaman sekarang ini harga BBM di kita tinggi, sehingga nilai jual yang tinggi akan menguntungkan nelayan. Jadi saya kira pemasaran produk pemakaian circle hook di dunia ini memang akan dilakukan baik oleh nelayan Indonesia maupun nelayan rawai tuna dunia lainnya.